presentasikan materi Kodo dan Kodar. Perkenalkan, nama saya Zulaika dari absen 34. Saya Devi Maria absen 9. Saya Tugong Sindra absen 30. Saya Devi Yulia Putri Asmarani absen 12. Nama saya Muhammad Agri Kodobra Jabang Mungkas absen 21. Saya Sampai Nadi Wijaya absen 29. Apa itu iman kepada Kodo dan Kodar? Beriman kepada Kodo dan Kodar berarti percaya atau yakin bahwa tiap-tiap yang terjadi dan yang akan terjadi di alam ini sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelumnya. Pengertian kodo dan kodar. Secara bahasa, kodo bermakna hukum atau keputusan, kehendak, dan mewujudkan atau menjadikan. Adapun kodar bermakna kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran, dan mengatur serta menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Sedangkan secara istilah, kodo adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Adapun kodar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk sesuai dengan kehendaknya. Macam-macam kodo dan kodar. Macam-macam kodo dan kodar itu ada dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq secara bahasa berarti ketentuan yang digantungkan atau dikaitkan. Adapun secara istilah, takdir mu'alaq adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih ada kemungkinan untuk berubah dengan adanya usaha dan doa yang sungguh-sungguh dari manusia. Misalnya, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram secara bahasa berarti ketentuan yang telah diputuskan dan tak dapat dielakkan. Adapun secara istilah, takdir mubram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan atau diputuskan dan pasti terjadi, yang tidak dapat diubah lagi dan harus diterima dengan ikhlas. Misalnya, kelahiran atau kematian seseorang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kodo dan kodar. Yang pertama, mukhayyar. Mukhayyar berkaitan dengan takdir mu'alaq. Dapat dipahami bahwa mukhayyar merupakan kejadian yang berada dalam kontrol manusia. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, musayyar. Musayyar berkaitan dengan takdir mubram. Dapat dipahami bahwa musayyar merupakan kejadian yang berada di luar kontrol manusia. Contohnya seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna dan jenis rambut, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Cara mengubah kodo dan kodar Allah. Ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berarti pilihan atau daya upaya. Adapun secara istilah, ikhtiar adalah suatu upaya sungguh-sungguh yang dikerjakan untuk mencapai maksud dan cita-cita yang diinginkan. Tawakal. Tawakal secara bahasa berarti berserah diri. Adapun cara istilah tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu yang telah diusahakan dengan maksimal. Kepada kodo dan kodir. Yang pertama, menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa makhluk siapapun yang mengetahuinya. Yang kedua, menyadari dan meyakini bahwa segala sesuatu nikmat yang diperoleh dan dialami manusia, baik berupa buruknya, hanya Allah yang tahu dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia tidak mengetahui apa yang menimpanya, bencana ataupun nikmat.
Yang keempat, selalu bersikap berani dan berbuat tanggung jawab dalam suatu hal apapun yang telah dilakukannya. Yang kelima, selalu bersikap kerja keras dan bersemangat. Dan yang terakhir, senantiasa berikhtiar, kemudian tawakal. Hikmah beriman kepada kodok dan kodar, yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta dan Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan hati untuk menerima kenyataan dengan rela dan menumbuhkan jiwa tawakal. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong umat manusia untuk berusaha agar kualitas hidupnya meningkat sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dari hari esok lebih baik dari hari ini. Menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap serta perilaku tercela. Menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.